Sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Jumat pagi ini, tanggal 21 Juli. Sebelum kita beraktivitas pada pagi yang gelap ini, pada pagi hari ini kita datang kepada Yesus, Tuhan yang besar, yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa seizin Dia, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau kita bisa bangun pagi, bisa berdoa pada pagi hari ini anugerah Tuhan yang besar. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kita hormati Tuhan Yesus yang besar, Dia yang ajaib, pencipta segala sesuatunya. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, How Great Thou Art, sebab Dia yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhanku, amin, haleluya. Bila ku terpesona, amin, haleluya, merenungkan, haleluya, ciptaanmu semua, amin, haleluya. Ku saksikan, amin, haleluya, bintang gurun angkasa, amin, haleluya, tanda kebesaranmu di dunia, amin, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya, Kau Allahku, amin, haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya, Kau Allah Tuhanku, amin, haleluya. Dan bila ku ingat akan kasih-Nya, haleluya, hingga menyuruh anaknya di atas kayu salib, amin, haleluya, rela disalib bagi umat manusia, haleluya. Itu bukti nyata tanda kasih karunia Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Juru selamat, amin, haleluya. Penebusku, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Sungguh ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Lord my God, when I know some wonder, amin, haleluya, consider all the work Thy hands have made, amin, haleluya. I see the star, I hear the rolling thunder, amin, haleluya. Thy power throughout the universe displayed, amin, haleluya. Then sings my soul, my Savior God to Thee, amen, haleluya. How great Thou art,
Amin, haleluya. Dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Amin, haleluya. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, sungguh ajaib besar Engkau, agung dan mulia. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh besar ajaib Engkau, ya Tuhanku. Amin, haleluya. Sucikanku Bapa, mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, sebentar layakan. Kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku, Yesus. Ubahkanlah hidupku, bentuklah hidupku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh besar ajaib Engkau, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sungguh ajaib, agung, mulia Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh sempurna, kuduslah Engkau Bapakku. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Kusiapkan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Biar firman-Ku simpan dan kulakukan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap tuh dengar firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, shalom dan damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus turun buat setiap kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita pagi ini diciptakan sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Oh, dahsyat Tuhan itu. Kita memuji Tuhan sebab Tuhan yang besar, Dia ajaib, sungguh besar, mulia, ajaib Engkau Bapa. Amin, haleluya. Engkau layak, haleluya, menerima puji-pujian. Terima kasih, Engkau layak, terima hormat dan kuasa. Amin, haleluya. Oleh karena kehendak-Mu Bapa, semuanya itu ada diciptakan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Rasanya saya tidak mau berhenti untuk menyanyikan ajaib Tuhan, sebab Dia terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari dengan tema, beginilah firman Tuhan, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi, termasuk saudara saya. Dan pagi ini, di suasana indah ini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia yang ciptakan. Oleh itu mari kita hormat dan puji hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi ini kita baca Yeremia pasal 27, satu pasal penuh. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Biar kita setia lakukan firman Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Baik, puji Tuhan, saya mau baca Yeremia pasal 27, satu pasal penuh ini. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkan mereka, mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang benar di mataku. Amin, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Disampaikan kepada seluruh raja-raja, termasuk kepada seluruh anak-anak Tuhan muka bumi. Kepada raja, ya, di dunia ini masih ada kerajaan, Inggris ada kerajaan, ya. Oleh itu mereka semua harus takut kepada Tuhan, karena kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang menjadikan bumi, termasuk kita manusia hewan adalah ciptaan Tuhan. Dan berikutnya, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ke dalam tangan hambaku yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang oleh itu telah diserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negeri sendiri. Maka banyak bangsa dan raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bahu Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikian firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi artinya Tuhan punya kedaulatan, punya kewenangan penuh. Seperti ini, supaya tunduk kepada Raja Babel, Nebukadnezar. Ini perintah Tuhan. Jadi artinya di sini kita terbuka. Apapun Tuhan bisa kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Ya, membunuh umat manusia ada 7-8 miliar muka bumi. Bisa Tuhan ciptakan manusia baru, bisa. Karena semua kekuasaan ada di dalam tangan Tuhan. Besar dan anugerah Tuhan. Sesuai firman Tuhan tadi saya bacakan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya segala yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Dia dahsyat dan ajaib. Maka kita hormat dan takut kita kepada Tuhan. Makanya mari kita mau cinta Tuhan. Ya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan berikutnya. Saya mau baca
Ayat yang ketujuh, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepadanya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba baginya sendiri. Maka banyak bangsa raja yang besar akan menaklukkannya. Dan kata firman Tuhan tadi, kalau seandainya tidak hormat kepada Babil, ayat 8, tapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Babil dan yang tidak mau menyerahkan taunya kepada Raja Babel, maka bangsa akan hukum dengan pedang, kelaparan, penyakit, sampar. Demikian firman Tuhan sampai mereka kuserahkan dalam tangannya. Jadi semua harus kita intinya di sini hormat kepada Tuhan. Hormat karena Dia punya otoritas penuh. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru tenunganmu, juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu di atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka aku biarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah Raja negeri Babel, taklukkan kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar, seperti difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Jangan dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan. Jangan dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu dengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu hidup. Mengapa kota ini harus menjadi runtuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel, ketika ia mengangkut Yehoiah bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda di Yerusalem. Ayat 20 yang terakhir, semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikian firman Tuhan, lalu maunya kembali ke tempat ini. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar pada pagi hari ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 27, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 22, yang intinya harus kita taat kepada firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan taat melakukannya. Jadi itu aja, simpel saudara. Apapun Tuhan itu sanggup melakukannya. Pada Nebukadnezar Raja Babel, secara manusia, kok lucu Tuhan Raja Babel, Nebukadnezar. Itulah Tuhan. Tuhan punya kuasa, punya kedaulatan, punya otoritas penuh. Yang penting di sini belajar kita taat, hormati Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Termasuk Tuhan yang menciptakan nasib, malang, mujur, ada di dalam tangan Tuhan. Apa kita bisa debat Tuhan? Apa kita bisa lawan Tuhan? Tidak bisa melawan Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Coba saya mau baca. Tuhan menciptakan Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Kalau Tuhan yang membuat semuanya itu. Coba ini. Bisa ngelawan dia? Tidak ada. Termasuk yang menciptakan miskin, orang kaya. Itu Tuhan ciptakan, saudara. Saya mau baca. Semua di dalam otoritas Tuhan. Jadi saya khotbahkan tentang otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya mau baca. Amsal Sulaiman pasal 22 ayat yang kedua. Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amin. Mari kita mau takut sama Tuhan. Apapun belajar kita, syukur kepada Tuhan. Tidak boleh berdebat. Karena banyak di dunia ini menyangkut rahasia Tuhan, ya. Jadi mungkin timbul pertanyaan, kok gini ya Tuhan? Tidak bisa, kita tidak usah tanya gini Tuhan. Yang penting kita terima, ya. Karena banyak hal yang sifatnya rahasia Tuhan itu. Saya mau baca.
Ulangan 29 ayat 29, demikian firman Tuhan. Hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Yang penting kita melakukan yang firman Tuhan. Tidak usah banyak omong, tidak usah banyak debat. Lebih bagus kita di hadapan Tuhan, rendah hati sama Tuhan, takut kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Dan menurut nama Tuhan, ya silakan lawan Tuhan, berani, hancurlah kita. Tapi kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau siap dibentuk seperti tanah liat. Karena dia penjunan yang sempurna. Dia kita dibentuk sesuai dengan apanya Tuhan. Biar kehendak Tuhan selalu jadi dalam kehidupan kita. Dan kita menurut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami memujikan besaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memujikan besaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Amin. Haleluya. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita selalu memuji akan Tuhan, hormati Tuhan, dan kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Hiduplah menjadi perkenanan Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.